Halo pejuang ujian kelas 9, udah mulai deg-degan nih lihat jadwal ujian IPS yang makin mepet. Tenang, tarik napas dulu. Di sesi bongkar materi kali ini, kita nggak bakal bahas semua isi buku yang setebel bantal itu. Kita punya senjata rahasia. Lewat panduan singkat ini, kita bakal terjemahin indikator ujian kalian jadi bahasa yang super gampang dipahami. Anggap aja ini peta jalan tol kalian menuju nilai maksimal. Kalian pasti udah pada pegang lembar kisi-kisi resmi ujian sekolah IPS tahun ini kan? Nah, ini tuh bukan sekedar kertas biasa loh. Percaya deh, semua jawaban dan kunci sukses buat ujian besok sebenarnya udah ngumpet dengan rapi di lembaran ini. Tugas kita sekarang cuma satu, mecahin kodenya biar waktu belajar kalian jauh lebih hemat dan terarah. Karena cara paling cerdas buat naklukin ujian ini adalah dengan tahu persis di mana harus nyari jawabannya, lengkap sampai ke nomor halamannya. Yuk kita mulai. Biar belajarnya nggak nawang, kita bagi sesi ini jadi 6 langkah jitu. Mulai dari peta suksesnya, review kilas balik kelas 7 dan 8, masuk ke materi berat perubahan sosial, lanjut ngomongin ekonomi finansial, terus sejarah pembangunan, dan terakhir yang pastinya paling kalian tunggu, bocoran fokus soal esai. Oke, kita masuk ke langkah pertama, peta sukses ujian IPS. Lanjut ke bagian kedua, review kilas balik kelas 7 dan 8. Kita pemanasan dulu nih pakai materi lama. Jangan panik, porsinya dikit banget kok, cuma buat soal nomor 1-4. Kalian tinggal buka buku kelas 7 halaman 3 buat ingat lagi apa bedanya keluarga inti atau nuclear family sama keluarga besar. Terus, langsung lompat ke halaman 34 buat nge-refresh ingatan soal kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Gampang banget kan? Nah, buat target soal kelas 8-nya, sasaran tembak kita ada di halaman 5-6. Fokus aja ke alasan kenapa sih Indonesia ini surganya gunung berapi? Habis itu, geser dikit ke halaman 77-80. Ingat-ingat lagi gimana iklim dan cuaca tuh ngaruh banget ke urusan perut kita, kayak sektor pertanian dan perikanan. Pahami alur logikanya, jangan cuma dihafal ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, perubahan sosial dan globalisasi. Di bab awal kelas 9 ini materinya lumayan padat, jadi butuh fokus ekstra nih. Langsung buka halaman 3 dan 4. Kalian wajib banget tahu definisi perubahan sosial menurut 3 tokoh ini. Sello Sumarjan, Samuel Koning, dan Kingsley Davis. Biar nggak ketukar saat ngerjain soal nomor 5 nanti, triknya gampang. Bikin aja satu kata kunci di kepala kalian buat masing-masing tokoh. Masih di bab yang sama, ada beberapa istilah yang pantang banget kalian lewatin. Buat nembis soal nomor 8, cek halaman 8. Di situ ada kata regres, yang artinya perubahan sosial tapi arahnya malah mundur, alias kebalikannya progres. Terus, satu lagi buat soal nomor 11, intip halaman 15. Kata modernisasi itu ternyata akarnya diambil dari bahasa Latin loh. Pastiin kalian tahu ya kata asalnya apa? Nah, kunci penting buat soal nomor 13 itu ada di tangannya Bapak Thomas L. Friedman. Langsung aja meluncur ke halaman 25. Di situ kalian bakal nemuin penjelasan super spesifik soal periode sejarah globalisasi menurut beliau. Ini detail banget, jadi wajib dibaca dengan teliti ya, jangan sampai kelewatan. Lanjut ke bagian keempat, ekonomi dan literasi finansial. Siapa nih yang udah mulai pinter ngatur uang jajan? Pas banget, materi ini ilmunya bakal kepake banget buat sehari-hari. Coba deh, buka halaman 67-69, kalian bakal ketemu klasifikasi soal bank di Indonesia. Tugas kalian adalah bisa ngebedain jenis bank dari 3 sudut pandang. Fungsinya apa, siapa yang punya, dan gimana status operasionalnya. Ini bekal wajib buat ngejawab soal nomor 14. Sekarang, geser cepat ke halaman 103. Kita ngomongin literasi finansial. Kalian harus paham tentang kemampuan literasi finansial seseorang, tapi fokus utamanya ada di cara menghitung pemasukan, nyimpen uangnya di mana, dan ngatur pengeluarannya. Kenapa ini krusial banget? Soalnya kisi-kisi ngasih kode keras kalau bagian ini bakal keluar dalam bentuk soal hitung-hitungan atau studi kasus. Jadi, siapkan ketelitian kalian di sini. Kita masuk ke bagian kelima, pembangunan dan integrasi nasional. Saatnya time travel sebentar lewat sejarah pembangunan kita. Yang seru di sini adalah melihat gimana setiap era pemerintahan tuh punya fokus bangun negara yang beda-beda loh. Cek halaman 131 sampai 142 buat nyari tahu infrastruktur ikonik apa aja yang dibangun pas masa Orde Lama dan Orde Baru. Terus cari tahu juga apa sih fokus utama di masa Pelita? Nggak cuma itu, pelajari juga kebijakan era Ibu Megawati, Gus Dur, dan Pak SBY, terutama yang berkaitan sama toleransi di halaman 143 sampai 148. Petakan aja setiap eranya dengan rapi.
Perhatian sebentar. Khusus buat materi hubungan integrasi nasional dengan pembangunan, tutup buku cetak kalian sekarang. Serius, semua jawabannya mulai dari definisi antropologisnya, elemen analogi NKRI, urusan efisiensi anggaran kalau negara lagi stabil, tebak-tebakan sektor ekonomi kreatif, sampai nebak makna persatuan dari sebuah slogan bertema makanan, itu semuanya murni ada di buku catatan kalian sendiri. Jadi kalau kemarin nyatatnya masih bolong-bolong, ini waktu yang tepat buat traktir teman dan pinjam catatannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, bocoran fokus soal esai. Oke, ini dia main eventnya. Momen yang paling kalian tunggu-tunggu dari tadi kan? Bagian esai ini poinnya paling gede dan bisa banget ngedongkrak nilai kalian secara drastis. Dari sekian banyak materi tadi, kita tahu cuma ada 5 soal esai. Pertanyaan terbesarnya, di mana sih persisnya kelima soal ajaib ini ngumpet? Siapin stabilo kalian sekarang juga, mari kita tandai. Pertama, studi kasus cara ngelestariin udara, air, dan tanah itu ada di halaman 102-104. Kedua, kasus mobilitas sosial horizontal dan vertikal buka halaman 94-96. Ketiga, nah ini dia, hitung-hitungan literasi finansial di halaman 103. Keempat, krisis ekonomi dan IMF di halaman 145. Dan kelima, menyebutkan 4 hubungan integrasi nasional dengan pembangunan, yang sekali lagi bersumber penuh dari buku catatan. Saya mau kasih highlight super tebal nih buat esai nomor 4. Di halaman 145, kalian nggak cuma dituntut paham sejarahnya aja. Kalian tuh wajib tahu secara presisi apa sih kepanjangannya lembaga IMF. Pastiin kalian bisa nulis ejaannya dengan benar, terus kaitkan perannya dengan sejarah krisis ekonomi di Indonesia. Poin ini mahal banget nilainya, jadi tolong dihafal dan dipahami betul konteksnya ya. Lumayan panjang juga ya napas kita bedah materi ini. Tapi hey, coba perhatiin tulisan kecil di pojok bawah lembar panduan dari guru kalian itu. Ada pesan tulisan tangan yang bunyinya, "Every day is a fresh start." Setiap hari adalah awal yang baru. Kalau mungkin minggu-minggu kemarin kalian ngerasa belajarnya masih berantakan, it's okay, nggak usah overthinking. Hari ini adalah lembaran baru buat menyusun strategi belajar yang jauh lebih tajam. Peta jalannya udah jelas, halaman-halamannya udah kita stabiloin, dan rahasia esainya juga udah kebongkar semua. Sekarang pertanyaannya tinggal satu nih. Kalian udah siap belum menaklukkan ujian IPS besok? Tarik nafas panjang, percaya sama proses belajar kalian, dan ayo wujudkan nilai yang paling maksimal. Selamat belajar, pejuang SMP ITL Khoir, lipat gandakan fokus kalian, and make it happen.